Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati bil iman wal ihsan al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu wujudihi tasihul khairan kulli waqtin wa awan al-alimil ladzi la yakhfa 'alaihi al-khawatirul janan al-hayyul qayyumul ladzi la taghidhu nafaqatuhu bimaradituhu wal azman al-karimil ladzi ta'adana bil mazidi lidzati syukran ahmaduhu hamdu yafuqul 'adda wal husban wa ashkuruhu syukran analu bihi minhu mawadihar ridwan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-malul khalqi ubudiyatillah wa 'azamahum ta'ata lahu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana shadaqallahul azim. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Selanjutnya saya berwasiat pada diri saya sendiri dan pada sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari sidang Jumat yang berbahagia bahwa nikmat dari Allah itu bukan hanya dalam bentuk materi saja, akan tetapi ada nikmat yang non materi, nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam yang lebih berharga dari sekadar nikmat materi yang kita miliki atau yang kita terima. Bisa kita bayangkan bagaimana rasanya jika harta yang kita miliki banyak namun tidak bisa menikmati karena tidak didukung oleh kesehatan atau karena sakit-sakitan. Juga kita bisa bayangkan bagaimana rasanya jika punya jabatan yang tinggi namun hati tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, apalagi tentram. Oleh karena itu, sebagai seorang makhluk yang lemah, kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita dan berhak atas segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti, yaitu Sang Khaliq, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di era modern saat ini banyak manusia yang semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia
jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha untuk mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya dengan berbagai daya upaya. Cara-cara mendapatkan harta pun tidak memperdulikan norma-norma agama dan aturan yang ada. Halal ataupun haram ditabrak saja, yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasakan. Saat ini juga kita rasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah atau barokah harta yang dimilikinya. Yang penting banyak, barokahnya belakangan. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni digambarkan misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Banyak yang bermodal besar tetapi tidak mendapatkan untung besar dalam usahanya. Sementara banyak juga yang berusaha kecil-kecilan tetapi rezeki terus mengalir. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita lihat orang bekerja pagi pulang sore atau petang, sampai peras keringat banting tulang, bahkan sampai berani meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya. Akan tetapi kehidupan ekonominya hanya begitu saja. Sementara ada yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, namun rezeki yang didapat terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki berupa harta kepada masing-masing makhluknya, termasuk kita manusia. Rezeki manusia tak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik, seraya diimbangi dengan berdoa dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang artinya sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki tanpa batas. Saya ulang, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala hal yang terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah atau lantaran saja untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah memang untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang kita miliki, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun bergelimang harta, akan tetapi tidak punya rasa syukur sama sekali, maka kegersangan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan bersyukur Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sidang Jumat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di zaman sekarang ini orang yang hanya memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang ia lakukan. Jika kita renungkan sebenarnya gaji ataupun pendapatan itu tidaklah apa-apanya dibanding gaji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan melupakan esensi dari status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat, suatu waktu akan hilang dari kita dan diambil oleh yang paling berhak memilikinya. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan ini akan memunculkan sikap senang berbagi, senang bersedekah dan berzakat. Kita tidak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain, maka harta kita akan berkurang. Kita tidak perlu khawatir itu, dan juga tidak perlu ragu akan hal itu. Sekali lagi, hidup bukanlah matematika. Sesuatu yang kita berikan kepada sesama pada suatu hari nanti pasti akan kita dapatkan kembaliannya, karena hakikat memberi adalah menerima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan.
dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Selain akan diberikan keterangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia ini, jika kita bertakwa, kita juga akan diberi rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Jika kita betul-betul percaya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah akan memberikan kita rezeki seperti burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Kita harus yakin Allah Maha Luas rahmatnya, lagi Maha mengetahui. Tidak lupa kita juga terus mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda musibah, baik yang ada di negeri kita tercinta Indonesia ini maupun di luar negeri sana, yang mungkin masih menderita dijajah oleh bangsa lain, dan kita berdoa mudah-mudahan mereka semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa segera dilepaskan dari segala penderitaan dan bisa mengenyam hidup yang lebih baik lagi. Lebih-lebih mudah-mudahan mereka nantinya juga bisa hidup bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan dalam membantu saudara-saudara kita, baik yang ada di dalam negeri ini maupun di luar negeri, dengan doa maupun harta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'a fina wa la ma'ana shaqiyya wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqa kulla minna lisanan shadiqan dhakiran wa qalban khashi'an muniba wa 'amalan shalihan zakiyya wa 'ilman nafi'an rafi'an wa imanan rasikhan thabita wa yaqinan shadiqan khalisan wa rizqan halalan wa wasi'an ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah
اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والغير إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.